Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali masih di bagian evaluasi model ya. Ini adalah tahap akhir untuk pengerjaan PJBL. Nah, di tahap evaluasi ini ya lebih difokuskan dengan melihat table conversion metric ya, kemudian ada nilai akurasi, precision, dan juga recall. Nah, acuan ini digunakan untuk pendekatan klasifikasi, sedangkan untuk klasterisasi ya kita di video sebelumnya kita bisa lihat tuh dari sisi kedekatan antara titik-titik sentroidnya gitu. Jadi untuk evaluasi di sini ya ini lebih difokuskan untuk yang pendekatan teknik klasifikasi. Nah, kita mulai untuk yang evaluasi model yang algoritma decision tree. Nah, di sini kita membangun beberapa baris sintak kode yang mana di sini kita pada intinya ingin melihat bagaimana dari sisi metrik akurasi ya, kemudian ada precision ya, bobot presisi, kemudian ada bobot recall-nya seperti apa. Nah, sedangkan F1 atau yang disebut juga sebagai F1 score ini adalah nilai harmonisasi ya, keselarasan antara nilai yang didapatkan untuk presisi dan juga recall. Jadi dilihat rata-ratanya seperti apa gitu. Nah, di sini untuk nilai decision tree yang dibangun ya berdasarkan dataset yang sudah ada ya di video sebelumnya juga. Nah, kita mendapatkan nilai akurasi yaitu 0,89 atau sekitar 89% gitu ya. Jadi ini dalam nilai desimal, tapi kalau dibikin rata-rata persentase ya adalah sekitar 89. Ya. Akurasinya 89. Sedangkan untuk precisionnya kita mendapatkan sekitar 88 atau sekitar 0,88, recall-nya 0,89. Sedangkan untuk nilai harmonisasi antara precision dan juga recall kita dapatkan sekitar 0,89. Nah, ini kita bisa lihat dampaknya antara precision dan recall ini tidak begitu jauh, artinya bagus gitu ya, karena tidak memposisikan recall terlalu tinggi ataupun precisionnya terlalu tinggi ya. Hasilnya di sini adalah hampir mendekati antara precision dan juga recall. Ini menunjukkan bahwa model yang dibangun sudah cukup baik gitu ya. Nah, sedangkan di sini kita akan coba menampilkan hasil confusion metricnya ya, dari prediksinya. Di sini kita akan lakukan grouping dulu ya antara label datasetnya dengan juga kolom prediction-nya. Kemudian kita show. Nah, di sini kita buat dua parameter y-true dan juga y-predict ya, untuk masing-masing menyimpan data yang label sebenarnya ya dan juga label prediksi. Kemudian kita panggil ya atau kita masukkan ke dalam function conversion metric untuk masing-masing variabel yang tadi kita buat. Kemudian kita plotting dengan menggunakan heatmap ya. Jadi nanti di sini kita dapatkan outprint-nya di sini untuk yang diabetes ya, diabetes, dan dia diprediksi juga sebagai diabetes. Jadi ini ada kolom log aktual, kemudian ada kolom untuk yang prediction, dan ini untuk yang jumlah datanya. Nah, kita mulai ketika dia aktualnya adalah tidak menderita diabetes, tetapi dia juga diprediksi sebagai tidak menderita diabetes. Itu ada sebanyak 46 data. Kemudian ketika dia menderita diabetes tetapi salah diprediksi menjadi menderita diabetes, ini ada 2 data gitu. Kemudian yang di bawahnya juga ini secara aktual dia adalah diabetes tetapi diprediksi salah menjadi tidak diabetes, ada sekitar 4. Kemudian yang terakhir adalah secara aktual dia menderita diabetes ya, tetapi di sini benar juga ya dinilai atau diprediksi dengan kondisi diabetes sebanyak 5 kasus gitu. Jadi totalnya sebenarnya di sini ada sekitar
ini 46, 48, ya ada sekitar 57 data yang diujikan sebagai data testing ya. Dari 57 data sebarannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah tabel visualisasi untuk confusion metricnya ya. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini memang rata-rata banyak yang data untuk labelnya tidak menderita diabetes ya. Kita lihat di sini ada 46, yang sedangkan 46 ditambah 2 jadi ada 48 data kasus yang diujikan ya untuk labelnya adalah diabetes. Tidak diabetes ya, aktualnya adalah 0. Sedangkan di sini untuk yang sebenarnya dia adalah labelnya tidak menderita diabetes ya. Ini total datanya ada 9. Jadi ini ada 48 data, ini adalah ini ada 9 gitu. Nah, dari 48 data ya, 46 data benar diprediksi sebagai tidak diabetes, sedangkan yang duanya adalah salah. Nah, sedangkan yang dari bagian menderita diabetes ya, ada 9 data. Nah, 5 datanya benar diprediksi tidak menderita diprediksi benar menderita diabetes, dan yang 4 lagi ini salah gitu ya. Jadi ini adalah aktual untuk 01 dia benar, ini adalah aktual untuk 1 dan dia benar diprediksi menderita juga ya. Jadi bacanya adalah tabel kolom gitu. Kolom baris bacanya. Nah, selanjutnya untuk yang bagian net bias. Nah, kurang lebih sama ya, net bias. Cara kita mengevaluasinya sama ya. Parameternya juga sama, akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Nah, di sini ternyata dengan menggunakan algoritma net bias, kita mendapatkan nilai akurasi yang lebih tinggi ketimbang yang dengan algoritma decision tree. Di sini kita mendapatkan sekitar 94% untuk akurasi, precisionnya sama 94, recall-nya juga sama 94. Nah, secara otomatis pasti nilai F1 score-nya di kisaran 94 juga ya, karena dia adalah nilai harmonisasi atau nilai keseimbangan di antara precision dan juga recall gitu. Nah, sedangkan secara visualisasi ya, di sini kita mendapatkan hasil di mana datanya adalah 46, 2, 45 ya. Kalau kita lihat ini sama ya. Secara hasil pengklasifikasian ya. Oh, oke. Ini ada yang salah sedikit. Ya, jadi ini salah. Oke. Nah, acuannya kalian bisa lihat di sini ya, di confusion metricnya, bahwa kalau kita dapat di sini datanya ada 47 ditambah 1, ini untuk data yang tidak menderita diabetes ya, totalnya. Sedangkan untuk yang menderita diabetes total kasusnya ada 9 gitu. Nah, dari yang atas dulu ya. Untuk yang di atas ini data yang tidak menderita diabetes ya, dari 48, nah 47 kasus benar diprediksi sebagai tidak menderita diabetes, dan hanya ada 1 data yang salah untuk diprediksi gitu. Sedangkan yang di bagian menderita diabetes ya, dari 9 data ada 7 data yang benar diprediksi menderita diabetes. Sedangkan yang 2 ini adalah kondisi salah dalam melakukan prediksi gitu. Jadi acuannya kita bisa lihat di bagian tabel confusion metricnya tadi ya. Nah, jadi untuk teman-teman nanti kalau misalkan menggunakan pendekatan klasifikasi, acuannya adalah ini ya, table confusion metric, kemudian juga nilai akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang melakukan pendekatan klasterisasi ya, bisa menjelaskan dari sisi karakteristik ya masing-masing klaster. Ya, jadi misalkan klaster A ya, dia untuk parameter, misalkan parameter pertama dia kondisinya seperti apa ya, lebih menjelaskan seperti itu. Jadi yang dijelaskan adalah ciri-ciri ya. Ciri-ciri untuk klaster A itu parameter A, B, C-nya misalkan itu seperti apa, itu digambarkan ya. Jadi tidak menjelaskan ke
akurasi gitu. Tapi bisa juga teman-teman kalau mau nampilkan nilai akurasi ya, bisa juga dicoba untuk yang klasifikasi klasifikasi bisa dicoba juga. Baik, mungkin sampai di sini video yang saya jelaskan ya, penjelasannya untuk bagian evaluasi model ya. Silakan dipelajari kembali dan juga bisa ditambah dari sumber-sumber lain ya untuk lebih memperdalam pemahamannya. Akhir kata saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.